Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang polisi yang dikenal kejam dan tamak, hingga akhirnya mendapat azab yang mengerikan. Ia berubah menjadi makhluk hina setelah menzalimi seorang ulama. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak hingga akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan semburat jingga di langit. Jalan raya di kota kecil itu mulai lengang. Hanya beberapa kendaraan yang melintas. Aibtu Darmawan berdiri di pinggir jalan. Tangannya bersedekap dengan ekspresi angkuh. Seragamnya tampak rapi, tapi hatinya penuh keserakahan. Ia dikenal sebagai polisi yang suka menilang pengendara tanpa alasan. Setiap hari, ia mencari mangsa untuk dimintai uang suap. Bagi Darmawan, hukum adalah alat untuk memperkaya diri, bukan untuk keadilan. Dari kejauhan, sebuah mobil tua hitam melaju pelan. Mobil itu tampak terawat meski usianya sudah tua. Di balik kemudinya, duduk seorang pria tua dengan sorban putih melilit kepalanya. Wajahnya teduh, matanya memancarkan ketenangan. Pria itu adalah Ki Muhtar, seorang ulama yang dihormati di kota itu. Aibtu Darmawan segera mengangkat tangan, menyuruh mobil itu berhenti. Ia tersenyum tipis. Sudah terbayang uang yang bisa ia dapatkan dari tilang ini. Jendela mobil terbuka perlahan, menampilkan wajah Ki Muhtar. "Ada masalah, nak?" tanya Kiai dengan suara lembut. Darmawan melipat tangan di dada, ekspresinya meremehkan. "Mana surat-surat kendaraan?" bentaknya tanpa basa-basi. Ki Muhtar dengan tenang menyerahkan surat-suratnya. Darmawan melihat sekilas, lalu menggeleng. "Suratmu lengkap, tapi mobil ini sudah terlalu tua untuk dipakai di jalan raya," katanya sambil menyeringai. "Jika tidak ingin saya tilang, bayar saja denda di tempat," ucap Darmawan dengan nada rendah. Kiai Muhtar tersenyum, lalu berkata, "Nak, hukum itu harus adil. Janganlah engkau menjual keadilan dengan harga dunia." Wajah Darmawan menegang mendengar ucapan itu. "Jangan menggurui saya," bentaknya, tangannya mengepal. Hatinya mendidih, merasa tersinggung oleh nasihat itu. Darmawan merasa harga dirinya direndahkan oleh seorang pria tua. Dengan kasar, ia menendang bagian depan mobil Ki Muhtar. Begitu kakinya menyentuh mobil, tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Lututnya melemas, kepalanya berdenyut hebat, pandangannya kabur. Suara di sekelilingnya terdengar jauh. Tiba-tiba, kulit wajahnya mulai terasa aneh, seperti bergerak sendiri. Darmawan menyentuh wajahnya, dan yang ia rasakan adalah kulit kasar dan bulu halus. Ia menjerit, tapi suaranya bukan suara manusia lagi. Suara cicitan tikus menggema di udara. Orang-orang di sekitar menoleh, melihat kejadian yang tak masuk akal. Wajah Darmawan kini berubah, hidungnya runcing, giginya besar, matanya kecil seperti tikus. Seorang ibu menjerit, seorang anak kecil menangis ketakutan. Darmawan menyentuh wajahnya dengan gemetar, tapi semakin diraba, semakin jelas bahwa itu bukan wajah manusia lagi. Tangannya berkeringat, tubuhnya menggigil. Ia menoleh ke arah Ki Muhtar yang masih berdiri tenang. "Apa yang terjadi padaku?" serunya dengan suara melengking seperti tikus. Para pengendara yang melihat kejadian itu mulai berlarian menjauh. Beberapa orang mengambil ponsel mereka untuk merekam peristiwa aneh itu. Darmawan mundur selangkah, mencoba lari, tapi kakinya terasa berat. Tubuhnya mulai bergerak-gerak sendiri, seperti seekor tikus yang panik. Ia menatap bayangannya di kaca mobil dan melihat wajah tikus besar menggantikan kepalanya sendiri. "Tidak, ini tidak mungkin."
jeritnya sambil mencakar-cakar wajahnya sendiri. Ki Muhtar hanya memandangnya dengan tatapan penuh makna. Darmawan berusaha berbicara, tapi suara yang keluar hanyalah cicitan tikus yang melengking. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap keluar. "Tolong aku!" ingin ia teriak. Tapi yang terdengar hanyalah suara tikus yang panik. Para pengendara yang masih di sekitar menatapnya dengan ngeri. Seorang bapak berbisik kepada istrinya, "Ini pasti azab dari Allah." Darmawan mencoba berlari menjauh, tapi tubuhnya terasa lemas dan ringan seperti seekor tikus. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah insting hewannya mulai mengambil alih. Suara gaduh menarik perhatian polisi lain yang bertugas di dekat sana. Dua rekan Darmawan, Brigadir Tony dan Aibda Wira, datang menghampiri. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" tanya Brigadir Tony. Begitu mereka melihat Darmawan, keduanya langsung tertegun. "Astagfirullah, apa yang terjadi dengan wajahmu?" seru Aibda Wira sambil mundur ketakutan. Darmawan mencoba berbicara, tapi suara cicitan tikus keluar dari mulutnya. Brigadir Tony langsung berlari menjauh, seolah melihat hantu. Polisi lain akhirnya membawa Darmawan ke rumah sakit dengan mobil patroli. Di perjalanan, Darmawan memegang wajahnya, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, cermin di mobil menunjukkan wajahnya tetap seperti tikus. Setibanya di rumah sakit, dokter segera memeriksanya. Ini tidak mungkin. Struktur wajahnya bukan manusia lagi, gumam seorang dokter. Peralatan medis tidak bisa mendeteksi suhu tubuhnya dengan benar. "Seperti bukan manusia," bisik seorang perawat dengan wajah pucat. Keluarga Darmawan memanggil seorang ustaz untuk melakukan ruqyah. Ustaz mulai membaca ayat suci dengan khusyuk. Tubuh Darmawan bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang ingin keluar darinya. Para perawat menahan napas, berharap ruqyah bisa mengembalikan wujudnya. Tapi tiba-tiba, Darmawan mengeluarkan jeritan melengking seperti kawanan tikus di dalam lubang. "Ini bukan gangguan jin biasa," kata ustaz dengan wajah serius. Darmawan meronta-ronta di tempat tidur. Tubuhnya semakin menggeliat seperti seekor hewan pengerat. Karena ruqyah gagal, seorang kerabat menyarankan untuk memanggil dukun sakti. Mbah Joyo, seorang dukun terkenal di desa sebelah, akhirnya datang. Ia membawa dupa dan beberapa botol ramuan hitam yang diyakininya bisa menghilangkan kutukan. "Santai saja, ini pasti ada cara untuk menyembuhkannya," ucap Mbah Joyo dengan percaya diri. Ia mulai menggumamkan mantra sambil membakar dupa. Namun, tiba-tiba Mbah Joyo tersentak. Ia muntah darah di tempat dan terhuyung ke belakang. Mbah Joyo jatuh terduduk, matanya membelalak ketakutan. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Aku tidak bisa menangani ini," katanya dengan suara bergetar. Semua orang di ruangan itu terdiam. "Kutukan ini bukan berasal dari dunia kita. Ini azab yang datang dari Allah," lanjutnya. Darmawan menatapnya dengan ngeri. Hatinya semakin hancur. Jika ruqyah dan dukun tidak bisa menyembuhkannya, lalu siapa yang bisa? Seorang perawat yang sejak tadi diam tiba-tiba berbicara. "Bukankah tadi siang dia menilang Ki Muhtar?" katanya pelan. Semua orang menoleh ke arahnya. Jika benar ini azab, mungkin hanya Ki Muhtar yang bisa menyembuhkannya, tambahnya. Namun, ada satu masalah besar. Kiainya sudah pergi. Tak ada yang tahu di mana beliau sekarang. Darmawan semakin putus asa. Tubuhnya semakin terasa aneh. Jika Ki Muhtar tidak ditemukan, apakah ia akan tetap seperti ini selamanya? Malam itu, keluarga Darmawan, polisi lainnya, dan beberapa ustaz pergi ke tempat kejadian. Mereka berdiri di perempatan tempat Darmawan pertama kali menendang mobil Ki Muhtar. "Disinilah semuanya dimulai. Mungkin di sini juga segalanya bisa berakhir," kata seorang ustaz. Mereka semua mulai berdoa dengan khusyuk, meminta petunjuk dari Allah. Angin malam berhembus lembut. Suasana terasa semakin mencekam. Tiba-tiba, dari kejauhan, lampu sebuah mobil mulai terlihat. Semua orang menahan napas, berharap ini adalah pertanda baik.
Mobil hitam itu melaju pelan, seperti muncul dari kegelapan. Lampunya menyorot lurus ke arah mereka, membuat siluet tubuh mereka tampak samar. Mobil itu sama persis dengan mobil Ki Muhtar yang dilihat Darmawan siang tadi. Hati Darmawan berdegup kencang. Harapan dan ketakutan bercampur di dalam dirinya. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka, dan pintunya terbuka perlahan. Seorang pria dengan sorban putih turun dengan langkah tenang. Kiai Muhtar telah kembali. Malam terasa semakin dingin ketika Ki Muhtar melangkah keluar dari mobilnya. Sorban putihnya melilit rapi di kepalanya. Wajahnya tetap tenang seperti siang tadi. Darmawan menelan ludah. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, ingin memohon pertolongan. Tapi begitu mulutnya terbuka, yang keluar hanya suara cicitan tikus yang memilukan. Mata Ki Muhtar menatapnya dalam-dalam, penuh makna yang sulit diartikan. "Nak, apakah kau masih merasa lebih berkuasa dari Allah?" Tanyanya dengan suara lembut, namun menusuk hingga ke tulang. Darmawan berusaha menggeleng, tapi tubuhnya terlalu lemah. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, jatuh ke tanah tanpa suara. Ki Muhtar melangkah lebih dekat. Tangannya terangkat perlahan. Darmawan menunduk dalam. Tubuhnya bergetar seperti seekor tikus kecil yang terpojok. Hatinya dipenuhi penyesalan, lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Kau menindas orang yang tak bersalah." Suara Kiai terdengar tegas. "Kini, kau merasakan bagaimana rasanya menjadi yang paling lemah." Udara di sekitar terasa semakin sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar lirih. Ki Muhtar menutup matanya, lalu mulai berdoa dengan penuh kehusyukan. Para ustaz dan polisi lainnya ikut menundukkan kepala, mengamini doa yang dipanjatkan. Darmawan hanya bisa berlutut di tanah. Tubuhnya semakin lemah. Setiap kata doa menusuk hatinya seperti belati tajam. Ia sadar bahwa semua ini adalah akibat dari kesombongan dan kezaliman yang ia lakukan. "Ya Allah, jika Engkau menghendaki, maka ampunilah hamba MU yang telah tersesat ini," bisik Kiai Muhtar. Saat doa berakhir, suasana terasa berubah. Udara yang dingin tadi kini terasa lebih hangat, lebih lembut. Perlahan, sebuah cahaya putih samar mulai menyelimuti tubuh Darmawan. Semua orang yang melihatnya terdiam, menahan napas dalam kekaguman. Darmawan merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lebih berat, lebih nyata. Ia meraba wajahnya dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak lebih kencang. Telinganya tidak lagi runcing, hidungnya tidak lagi panjang, dan suaranya tidak lagi seperti tikus. Darmawan menatap tangannya, lalu meraba wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tidak ada lagi bulu kasar, tidak ada lagi gigi tikus yang mencuat. Ia menyentuh pipinya, merasakan kembali kulit manusia yang hangat. Air matanya jatuh lebih deras. Dadanya berguncang karena isak tangis yang tertahan. Ia menatap Ki Muhtar dengan mata penuh haru dan rasa bersalah. Saya kembali," bisiknya dengan suara manusia yang bergetar. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu pun ikut menitikan air mata. Darmawan jatuh bersimpuh di depan Ki Muhtar. Tubuhnya masih gemetar. "Kiai, saya telah berbuat banyak kesalahan." Suaranya terdengar penuh penyesalan. "Saya telah menzalimi orang-orang. Saya telah menindas yang lemah." Ki Muhtar menghela napas pelan, lalu menatapnya dengan penuh kasih. "Allah Maha Pengampun bagi mereka yang benar-benar bertaubat," katanya lembut. Darmawan menundukkan kepala, tangannya mengepal erat. Ia bersumpah dalam hati, tidak akan pernah lagi menggunakan kekuasaannya untuk menindas. Malam itu, Darmawan dibawa kembali ke markas kepolisian. Rekan-rekannya masih menatapnya dengan wajah penuh ketakutan dan kebingungan. Brigadir Tony yang tadi ketakutan kini mendekat dengan ragu. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" tanyanya pelan. Darmawan menatap rekannya dengan mata yang kini penuh kesadaran. "Aku telah melakukan kesalahan besar dan aku telah melihat kebenaran," jawabnya dengan suara berat. "Mulai hari ini, aku bukan lagi Darmawan yang dulu." Beberapa hari setelah kejadian itu, Darmawan mengundurkan diri dari kepolisian.
Ia sadar, terlalu banyak orang yang telah ia zalimi selama ini. Sebagai bentuk penebusan, ia mulai mengembalikan uang yang pernah ia ambil secara tidak halal. Setiap harinya, ia berkeliling mencari orang-orang yang pernah ia sakiti, meminta maaf dengan tulus. Beberapa orang memaafkannya, tapi ada juga yang masih menyimpan dendam. Darmawan tidak marah. Ia tahu ini adalah hukuman yang harus ia terima. Perjalanan tobatnya baru saja dimulai. Bertahun-tahun kemudian, Darmawan telah berubah menjadi pribadi yang berbeda. Ia memilih hidup sederhana dan mengabdikan diri untuk membantu masyarakat. Kini, ia lebih dikenal sebagai Darmawan si dermawan, bukan Darmawan si polisi kejam. Setiap kali melihat aparat kepolisian di jalan, hatinya selalu bergetar. Ia berharap tidak ada lagi orang yang menggunakan kekuasaan untuk menindas. Setiap malam, ia menangis dalam sujudnya, bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Sebab ia tahu, jika bukan karena kasih sayang Allah, ia mungkin akan tetap menjadi seekor tikus selamanya. Pagi itu, Darmawan duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Kopi hangat mengepul di genggamannya, tapi pikirannya melayang jauh. Ia mengingat hari-hari kelam saat ia masih menjadi polisi yang tamak dan arogan. Hatinya bergetar setiap kali mengingat saat-saat kepalanya berubah menjadi tikus. Jika Allah tidak memberinya kesempatan kedua, mungkin ia akan tetap hidup sebagai makhluk hina. Ia menarik napas dalam, merasakan udara pagi yang sejuk. Darmawan kini hidup dengan penuh rasa syukur. Setelah bertahun-tahun bertobat, Darmawan mulai mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Ia membangun rumah sederhana yang juga difungsikan sebagai tempat belajar Al-Quran bagi anak-anak. Setiap sore, suara tadarus menggema dari rumah kecilnya. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai pria yang penuh kebijaksanaan. Mereka lupa bahwa dulu ia adalah polisi yang kejam. Darmawan merasa inilah cara terbaik untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Hatinya kini lebih tenang, lebih damai. Suatu hari, Darmawan memutuskan untuk menemui orang-orang yang pernah ia sakiti. Dengan langkah berat, ia mendatangi rumah seorang penjual sayur yang pernah ia tilang secara tidak adil. Wanita tua itu menatapnya dengan raut wajah penuh keraguan. "Bu, saya datang bukan sebagai polisi. Saya datang sebagai orang yang ingin meminta maaf," ujar Darmawan dengan suara lirih. Wanita itu terdiam, lalu menghela napas panjang. "Aku sudah lama memaafkanmu, Nak, tapi apakah kau benar-benar sudah berubah?" Darmawan menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Meski sudah bertobat, Darmawan tahu hidupnya tidak akan mudah. Beberapa orang masih membenci dan meremehkannya karena masa lalunya. Setiap kali ia berjalan di pasar, ada yang berbisik, "Itu polisi yang dulu tamak, sekarang sok alim." Namun, Darmawan memilih untuk tetap diam dan bersabar. Ia tahu, perubahan butuh waktu dan keikhlasan. "Jika ini hukuman dari Allah untukku, aku akan menerimanya dengan lapang dada," batinnya. Ia percaya, yang terpenting bukan pandangan manusia, tapi pandangan Allah. Setelah bertahun-tahun sibuk mencari pengampunan, Darmawan memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Istrinya menyambutnya dengan air mata haru. "Aku takut kau tidak akan kembali," ucap istrinya dengan suara bergetar. Darmawan menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Aku sudah jauh tersesat, tapi sekarang aku kembali sebagai manusia yang berbeda." Ia melihat anak-anaknya yang kini telah beranjak dewasa. Mereka tumbuh tanpa sosok ayah yang baik, dan kini saatnya ia menebus itu. Suatu malam, Darmawan bermimpi tentang dirinya saat masih menjadi polisi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya menilang orang miskin, menerima suap, dan tertawa penuh kesombongan. Namun, di balik itu, ada sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam yang berbentuk tikus besar mengikutinya. Tikus itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mata merah menyala. Darmawan terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. "Ya Allah, jangan biarkan aku kembali seperti itu," bisiknya ketakutan. Ia sadar, azab itu bisa kembali jika ia mengulangi kesalahan yang sama. Suatu hari, di sebuah pengajian,
Darmawan kembali bertemu dengan Ki Muhtar. Kiai itu menatapnya dengan senyum penuh arti. "Nak, kau sudah berjalan jauh. Apakah hatimu sudah benar-benar bersih?" tanyanya. Darmawan menunduk. Hatinya terasa hangat. "Aku masih belajar, Kiai. Aku tidak akan pernah merasa cukup baik. Tapi aku berjanji tidak akan kembali ke jalanku yang lama." Ki Muhtar menepuk bahunya lembut. "Maka tetaplah berjalan di jalan ini, karena Allah selalu melihat niatmu." Setelah bertahun-tahun dalam kegelapan, kini Darmawan melihat cahaya baru dalam hidupnya. Ia belajar lebih dalam tentang agama, memperbaiki ibadahnya, dan memperbanyak sedekah. Orang-orang mulai menerima kehadirannya, perlahan melupakan masa lalunya yang kelam. Kini, ia tidak lagi mencari kekuasaan, tetapi mencari ridho Allah. Setiap sujudnya dipenuhi air mata, setiap istighfarnya terasa lebih khusyuk. Darmawan telah berubah, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam hatinya. Ia tahu, ini adalah cara Allah menyelamatkannya dari kehancuran. Suatu hari, seorang pemuda datang kepadanya. "Pak, dulu saya ingin jadi polisi, tapi saya takut menjadi seperti bapak yang dulu." Darmawan tersenyum, lalu menepuk bahu pemuda itu. "Nak, semua orang bisa berubah. Yang terpenting, kau harus selalu ingat bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk menindas." Pemuda itu mengangguk dengan mata berbinar. Darmawan menatap langit senja, merasakan kedamaian yang dulu tidak pernah ia rasakan. Ia tahu, kisah hidupnya kini menjadi pelajaran bagi orang lain. Hidup Darmawan kini lebih tenang, lebih bermakna. Ia masih terus memperbaiki dirinya, karena ia sadar perjalanan menuju ridho Allah tidak akan pernah selesai. Setiap langkah yang ia ambil kini bukan lagi untuk mencari kekuasaan, tapi untuk mencari keberkahan. "Aku telah berjalan di jalan yang salah, tapi Allah masih memberiku kesempatan untuk kembali." Ia menutup matanya, meresapi ketenangan yang kini ia miliki. Masa lalunya mungkin kelam, tapi masa depannya kini bercahaya. Perjalanan ini belum berakhir, dan ia akan terus berjalan di jalan yang benar. Matahari pagi menyinari rumah kecil Darmawan yang kini dipenuhi kedamaian. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelahnya, ia duduk di beranda, merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh liku. Dulu, ia adalah seseorang yang ditakuti karena kekuasaan. Kini, ia dihormati karena ketulusan dan keikhlasannya. Hatinya kini lebih ringan, tidak lagi dibebani oleh keserakahan dan kesombongan. Darmawan sadar, hidup yang sebenarnya adalah hidup yang penuh ketenangan dan keberkahan. Butuh waktu bertahun-tahun bagi masyarakat untuk benar-benar menerima perubahan Darmawan. Dulu, mereka melihatnya sebagai polisi yang tamak dan menindas rakyat kecil. Namun kini, mereka melihatnya sebagai seorang yang benar-benar bertobat. Para pedagang di pasar tak lagi menghindarinya seperti dulu. Anak-anak kecil yang dulu takut kini menyapanya dengan senyum ceria. "Pak Darmawan, Pak Darmawan," panggil seorang bocah. Darmawan tersenyum. Ia tahu bahwa perlahan ia telah mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang. Suatu sore, Darmawan duduk di sebuah pengajian di masjid kampungnya. Setelah pengajian selesai, seorang santri bertanya kepada Ki Muhtar, "Kiai, apakah benar ada orang yang pernah berubah menjadi hewan karena azab?" Kiai Muhtar tersenyum, lalu mengangguk pelan. "Allah memiliki banyak cara untuk memberi peringatan kepada hambanya," ucapnya tenang. Beberapa orang menoleh ke arah Darmawan, tapi ia hanya menunduk, merenungi ucapannya. Ia tahu, kisahnya kini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya Darmawan memiliki kesempatan untuk pergi ke Tanah Suci. Dengan penuh haru, ia bersujud di hadapan Ka'bah, menangis dalam diam. "Ya Allah, aku tidak pantas berada di tempat suci ini," bisiknya. Tapi dalam hatinya, ia merasa bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Ia berdoa agar diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Ia juga berdoa agar tak ada lagi orang yang mengalami azab seperti dirinya. Haji ini bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga perjalanan batinnya.
Sepulang dari tanah suci, Darmawan merasa seperti orang yang benar-benar baru. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seolah beban masa lalunya telah terangkat. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu masyarakat dengan tulus. Jika dulu ia mengambil hak orang lain, kini ia menghabiskan hidupnya untuk memberi. Banyak orang yang mulai menghormatinya karena keikhlasan hatinya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, nak, ucap seorang nenek yang pernah ia zalimi. Darmawan tersenyum haru, matanya berkaca-kaca. Waktu berlalu dengan cepat. Rambut Darmawan kini telah memutih. Namun semangatnya untuk berbuat baik tidak pernah luntur. Ia tetap mengajar anak-anak mengaji di rumahnya setiap sore. Ia juga sering mengunjungi rumah-rumah warga untuk memberikan bantuan. Setiap hari ia bersedekah, meskipun hanya dengan senyuman dan doa. Darmawan tidak ingin mengulang kesalahan masa lalunya. Ia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan kebaikan. Suatu pagi, Darmawan ditemukan tertidur dalam sujudnya. Wajahnya tenang, seolah ia pergi dalam keadaan yang paling damai. Seluruh warga kampung berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka tidak hanya kehilangan seorang sahabat, tetapi juga seorang teladan. Ki Muhtar menatap jenazah Darmawan dengan mata berkaca-kaca. Semoga Allah menerima taubatnya dan menempatkannya di tempat yang mulia, ucapnya lirih. Darmawan pergi, tetapi kisahnya tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Kisah Darmawan menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa kesombongan pasti akan mendapat balasan. Bahwa kekuasaan bukan untuk menindas, tetapi untuk menegakkan keadilan. Bahwa taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepada Allah. Hidupnya yang dulu penuh kesalahan berakhir dengan kebaikan yang luar biasa. Semua orang yang mengenalnya kini tahu bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada keikhlasan dan niat yang tulus. Karena Allah selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin kembali. Di suatu majelis, seseorang bertanya kepada Ki Muhtar, "Kiai, apakah Allah benar-benar bisa mengubah seseorang seburuk apapun menjadi lebih baik?" Kiai Muhtar tersenyum, lalu mengangguk. Lihatlah kisah Darmawan. Bukankah ia buktinya? Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi siapapun, selama mereka mau kembali kepadanya. Jangan pernah merasa terlalu kotor untuk mendekati Allah, karena rahmatnya jauh lebih besar dari dosamu. Semua yang mendengar terdiam, merenungkan ucapan itu dalam hati mereka. Kisah Darmawan tidak berakhir dengan kematiannya. Ia meninggalkan pelajaran yang akan selalu dikenang oleh banyak orang. Bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk berubah. Bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita berkuasa, tetapi seberapa banyak kita berbuat baik. Dan bahwa azab tidak datang tanpa alasan, tetapi juga bukan hukuman tanpa harapan. Karena di balik setiap peringatan dari Allah, selalu ada jalan untuk kembali kepadanya. Dan Darmawan telah membuktikannya. Setiap perbuatan manusia tidak akan luput dari pengawasan Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Quran Surat Ibrahim 42. Darmawan telah membuktikan sendiri bahwa kezaliman pasti akan mendapatkan balasan. Namun, Allah Maha Pengasih dan selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Darmawan berubah karena ia menyadari kesalahannya dan mau bertobat. Setiap orang yang ingin kembali ke jalan yang benar, Allah akan membimbingnya. Kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah jalan menuju kehancuran. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadits riwayat Muslim. Darmawan dulu menggunakan kekuasaannya untuk menindas, hingga ia mendapat balasan langsung dari Allah. Ketika seseorang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, maka ia sedang menggali lubang kehancurannya sendiri. Namun, Rasulullah juga bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadits riwayat Tirmidzi. Tidak ada kata terlambat untuk berubah.
selama seseorang memiliki niat yang tulus untuk kembali kepada Allah. Darmawan telah membuktikan bahwa taubat yang sungguh-sungguh bisa mengubah takdir seseorang. Setiap ujian yang diberikan Allah memiliki makna di baliknya. Bagi Darmawan, azab yang ia alami adalah peringatan agar ia kembali ke jalan yang benar. Namun bagi orang lain, kisahnya menjadi pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Setelah melalui azab yang mengerikan, Darmawan menemukan jalan yang lebih baik dalam hidupnya. Tidak semua orang diberi kesempatan kedua seperti Darmawan. Oleh karena itu, jangan menunggu azab datang sebelum kita mau berubah. Setiap manusia pasti akan menemui ajalnya, cepat atau lambat. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran 185. Darmawan diberi kesempatan untuk bertobat sebelum ajal menjemputnya. Namun, tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan yang sama. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan lalai, tanpa sempat memperbaiki diri. Itulah sebabnya, jangan menunda-nunda taubat, karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Darmawan bersyukur ia bisa kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Kisah Darmawan berakhir, tetapi hikmahnya akan terus hidup dalam hati banyak orang. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, tapi yang terpenting adalah bagaimana ia memperbaikinya. Jangan pernah merasa terlalu hina untuk kembali kepada Allah, karena rahmat-Nya lebih besar dari dosa manusia. Azab bukanlah hukuman semata, tetapi juga peringatan agar kita tidak semakin jauh dari kebenaran. Jika hari ini kita masih diberikan waktu, maka gunakanlah untuk memperbaiki diri. Jangan menunggu sampai azab datang, karena tidak semua orang seberuntung Darmawan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar senantiasa berjalan di jalan yang benar. Tamat.